Saya sebagai penganut Kristen percaya Tuhan Yesus Kristus sangat bangga sekali ya menerima anugerah dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Yesus Kristus ya yang menyelamatkan hidup saya. Dan hari ini Uncle Mandil mau share di video ini, saya nggak perlu mati dulu baru saya bertobat ya, nggak perlu untuk jasad saya kembali ke tanah dulu baru saya bertobat. Karena kalau misalnya saya mati dulu baru bertobat, ya sia-sia, nggak ada gunanya juga gitu ya, nggak ada gunanya juga. Nah, dan ini mengenai hidup kekal, mengenai sorga, mengenai keselamatan, semuanya itu kan tidak bisa ditangkap oleh jasad ini, nggak bisa ditangkap oleh otak yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Nggak bisa gitu dia, nggak bisa ditangkap, nggak bisa dengan sempurna untuk mencerna hal-hal yang berkaitan mengenai keselamatan, hidup kekal gitu dia. Nah, tetapi semua itu bisa timbul oleh karena saya itu mendengar firman Tuhan, oleh karena pendengaran firman Kristus Yesus. Jadi yang membuat saya percaya itu bukanlah jasad saya, bukanlah otak saya, tapi firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang datang dalam hidup saya, yang saya dengar, yang saya baca, dan dari situ timbul iman. Timbul iman. Iman inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk memandang kepada Yesus Kristus, memandang kepada kemuliaan Kristus gitu. Bukan apa yang saya kerjakan, tidak, tetapi karena Kristus Yesus ya. Saya dilayakkan bukan karena kekuatan saya, tapi karena kemuliaan Kristus Yesus. Saya diterima oleh Allah bukan karena hidup saya yang berbuat baik, enggak, karena enggak ada saya berbuat baik dari nature dosa yang masuk dalam tubuh saya ini, enggak ada. Tapi semuanya saya diterima oleh karena Yesus Kristus. Pokoknya alasan semuanya saya disempurnakan, saya menjadi sempurna, saya menjadi diterima itu karena kemuliaan Kristus Yesus ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Nah, dan saya nggak perlu mati dulu baru saya bertobat, nggak ada gunanya ya kan. Walaupun ada beberapa orang yang berkata bahwa kita lihat aja nanti, tunggu mati ya. Sangat sedih sekali mendengar berita kabar dari jawaban dari orang-orang yang nunggu mati dulu baru bertobat, nggak ada gunanya gitu. Dan di sini saya mau share, tentang perumpamaan di mana yang buat perumpamaan ini adalah langsung Tuhan Yesus sendiri yang buat perumpamaan ini ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 seterusnya. Saya akan bacakan Lukas pasal 19, tapi saya baca mulai dari ya 19 sajalah. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, maksudnya orang kaya tadi yang sudah meninggal, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, maksudnya yang masih hidup gitu ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa ya dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, ya, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang-orang mati. Nah, saudara, ini adalah satu perumpamaan ya. Ini ada satu perumpamaan, dan perumpamaan ini yang buat Tuhan Yesus ya. Dia membuat perumpamaan. Tentunya pasti ada tujuan kenapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang mendengar itu bisa menangkap ya, orang-orang yang mendengar itu bisa menangkap pesan atau makna yang sebenarnya yang Tuhan Yesus sampaikan, supaya mereka mengerti, menangkap apa makna dari pesan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya, untuk mempermudah sebenarnya orang-orang yang mendengar supaya bisa menangkap apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, kalau Yesus membuat perumpamaan seperti ini bukan mitos, bukan dongeng, bukan fiksi, bukan. Tapi ini benar-benar nyata ya, walaupun dalam perumpamaan, tetapi inilah kenyataannya yang terjadi nanti. Begitu saudara. Jadi orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatan ketika dia mendengarkan firman Tuhan, nggak buka hati, ya, maka bukan Tuhan Yesus yang membuat orang itu terpisah dari dia, melainkan pilihan dari ciptaannya, pilihan dari manusia itu sendiri, gitu. Karena selama hidup manusia itu sudah diberikan kesempatan untuk memilih, ya, dan apa yang mereka pilih tentunya di mana Yesus itu terus memperdengarkan suaranya, terus mengetok pintu hati saya, terus mengetok pintu hati saudara, mengetok hati pintu orang-orang yang berdosa. Ya, jadi diketok, diperdengarkan firman Tuhan itu, Injil Kristus itu diberitakan. Ya, banyak orang yang telah mendengar Injil Kristus, keselamatan di dalam Kristus. Banyak orang mendengarkan Injil Kristus. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang menolak ya. Dan kita lihat bahwa sebenarnya di sini hal yang sangat gampang, yaitu percaya ya, menerima, percaya gitu. Tetapi sulit sekali dilakukan oleh orang-orang ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya, sebagai orang yang berdosa ini, ya, ini semuanya karena anugerah Tuhan, dan saya percaya kepada pemberitaan Injil itu. Saya percaya kepada Alkitab. Saya percaya kepada karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Saya percaya dan saya nggak ragu. Makanya itu saya sangat bersyukur sekali ya. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, dunia ini bukan binatang, tetapi manusia yang ada di bawah matahari ini. Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu adalah anak tunggal itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di dalam saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, dikatakan di situ bahwa barang siapa mempunyai anak, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi yang dimaksudkan barang siapa yang memiliki anak di sini adalah barang siapa yang memiliki Yesus, dia mempunyai hidup. Barang siapa yang tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Ya, karena Yesuslah yang memberikan kita kehidupan, memberikan saya kehidupan. Di mana Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia." Ini sangat nyata sekali disampaikan. Inilah Injil itu, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan semua manusia. Tapi sekali lagi, bahwa seperti perumpamaan yang Yesus katakan, bahwa setiap orang itu diberikan kesempatan untuk mendengar Injil itu, mendengar kabar baik itu. Tetapi mengenai keputusan untuk memilih membuka hati, itu bukan bagian Tuhan lagi, tetapi itu bagian dari kita. Kita yang membuka hati kita untuk menerima Injil itu, menerima firman Tuhan, menerima Yesus masuk dalam kehidupan kita. Makanya saya sangat bersyukur sekali di dalam hidup saya ada firman-Nya, Yesus Kristus, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang ada dalam hidup saya, yang membawa saya, yang bersaksi bersama-sama dengan roh saya mengenai Kristus Yesus. Saya sangat bersyukur sekali ya. Saya sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali. Puji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sangat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi seperti yang perumpamaan yang Yesus katakan dalam Lukas pasal 16 tadi, bahwa orang kaya yang tadi ada di alam maut itu menderita sekali. Menderita dan jiwanya di situ tersiksa, ya. Belum lagi nanti rohnya juga. Saudara, bahwa ini bukanlah hal yang main-main, tapi ini menyangkut tentang keselamatan, ya, keselamatan hidup kekal kita. Kalau saya memandang bahwa inilah kesempatan, momen yang terbaik bagi saya selama saya masih hidup di bawah matahari ini, inilah kesempatan saya untuk saya terus memandang, mengarahkan pandangan saya, fokus saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena bagaimanapun dialah yang menjadi jawaban jalan keluar atas persoalan keselamatan saya. Hanya di dalam Yesus, hanya kepada Yesus pandangan saya. Tidak mau saya mengalihkan pandangan lain, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya, dialah, Yesuslah yang bisa memisahkan baik jiwa saya maupun roh saya. Makanya saya sangat bangga sekali bisa menerima anugerah daripadanya. Karena dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dialah hidup itu. Dan saya sekali lagi saya tekankan bahwa fisik saya, jasad saya ini akan kembali ke tanah. Tetapi ada kebangkitan dari antara orang mati. Hidup saya selamanya bersama dengan Yesus Kristus. Saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal apapun yang dikatakan tentang Yesus. Karena Yesus bagi saya adalah juru selamat saya, Tuhan saya, dan dialah yang menjadi satu-satunya
alasan saya bisa berbangga. Selama saya hidup di bawah matahari ini, fokus saya, pandangan saya, biarlah tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, ini satu anugerah bagi saya. Luar biasa, tidak bisa dibeli dengan materi dunia, hanya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus.